Halo, bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama diawali dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta maaf atas pertemuan antara 5 simpatisan NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang menjadi viral dan memicu polemik. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil mengatakan kelima Nahdliyin itu diajak oleh NGO yang merupakan advokat dari Israel untuk berkonsolidasi membantu citra dan kepentingan Israel. Yahya Khalil mengatakan akan memanggil dan memberikan sanksi kepada 5 orang tersebut. Untuk sanksinya akan diserahkan kepada lembaga NU tempat mereka bernaung. Kejadian ini mengungkit kembali peristiwa 2018 lalu, di mana Yahya Khalil yang saat itu menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke Israel sebagai pengisi kuliah umum yang digelar oleh American Jewish Committee Global Forum di Yerusalem. Mengomentari soal kunjungannya 2018 lalu, Yahya menegaskan dirinya melakukan kunjungan itu atas nama pribadi dan akan mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Berita selanjutnya, sejumlah pasien yang diduga mabuk kecubung hingga alami halusinasi di Kalimantan Selatan terus bertambah. Hingga Senin 15 Juli 2024, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menyatakan telah menerima 50 pasien dan 2 diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan penyelidikan polisi, kecubung memiliki kandungan zat atropin dan skopolamin yang tak termasuk golongan narkotika menurut Peraturan Menteri Kesehatan pada tahun 2023. Hingga saat ini belum ada larangan untuk mengonsumsi kecubung. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko mengatakan kecubung tak bisa dikategorikan ke dalam narkotika karena tidak ada efek kecanduan. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar pemerintah membuat informasi seputar tanaman yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan penerimaan pajak pada paruh awal 2024 turun sebesar 7%. Pajak pada semester 1 2024 ini hanya senilai 893 triliun rupiah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 970 triliun rupiah. Penurunan terjadi karena pelemahan harga komoditas dan penurunan kinerja perusahaan, serta merosot karena penurunan penerimaan dari cukai hasil tembakau. Ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan dalam kondisi ini bukan saatnya pemerintah mencari sumber pendapatan negara melalui kenaikan tarif pajak seperti rencana kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Sebab hal itu akan menambah beban daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi semakin memburuk. Jikalau memang infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN. Jokowi mengatakan memang target awalnya Juli ini, ia akan berkantor di IKN. Namun melihat kondisi IKN yang hujan terus-menerus, beberapa pekerjaan jadi banyak yang mundur. Jokowi mengingatkan bahwa IKN itu bukan untuk dibangun 2 atau 3 tahun, melainkan jangka panjang, sehingga ia meminta masyarakat untuk tidak berekspektasi pada upacara 17 Agustus mendatang semuanya sudah selesai. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.